main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 659, bingung. Faktanya, Tuhan menjadi semakin penasaran dengan kekuatan misterius di balik Ye Guan. Dia ingin tahu seberapa kuat kekuatan misterius di belakang Ye Guan, karena dalam perjalanannya, dia menemukan bahwa Tuan Ye di depannya benar-benar memiliki satu demi satu kartu truf. Di depannya memang ada banyak kartu truf. Ada juga kartu truf. Dia benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya kartu truf Tuan Ye yang sebenarnya. Pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba berkata, mulai sekarang, semua yang ada di Daoshi adalah milikku. Karena itu, dia langsung memanggil Pak Tua Zhao. Ye Guan memandang Pak Tua Zhao, yang dengan cepat membungkus sedikit, ekspresinya lebih hormat dari sebelumnya. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat terkejut saat ini, karena dia tidak menyangka Ye Guan akan membunuh Daoran. Benar-benar menakutkan. Meskipun dia tahu bahwa alasan terbesarnya adalah karena pedang ilahi, itu juga menakutkan. Kamu harus tahu bahwa Ye Guan hanya berada di alam dewa surgawi. Pada saat ini, dia sangat senang karena dia telah membuat pilihan yang bijaksana, jika tidak, akhir hidupnya tidak akan baik. Pak Tua Zhao memulihkan pikirannya dan kemudian berkata, Tuan Ye, pendapatan tahunan pasar Tao akan disimpan ke dalam perbendaharaan Tao, dan perbendaharaan Tao ini ada di Naji Daoran. Mendengar ini, Ye Guan segera membuka telapak tangannya, dan cincin Na muncul di tangannya. Cincin Na ini persis dengan cincin Na yang dia peroleh setelah membunuh Dao sebelumnya. Melihat cincin ini, wajah lelaki tua dari Gusu itu tiba-tiba berubah. Tuan Ye, banyak benda di dalamnya milik berbagai kekuatan besar. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Matanya sangat tenang, tapi itu membuat lelaki tua Gusu itu merasa tegang. Dia langsung tidak berani berkata apa-apa lagi dari dia memiliki niat membunuh terhadapnya. Sen Ye juga mengerutkan kening. Orang tua dari Gusu ini terlalu bodoh. Kamu tahu, dia meminta cinta pada Ye Guan karena cintanya. Melihat tatapan Sen Ye, Pak Tua Gusu menghela nafas dalam hatinya, ekspresinya sedikit rumit. Hanya pada saat inilah dia memahami satu hal, yaitu Tuan Ye di depannya sama sekali tidak takut dengan kekuatan besar itu dia mungkin memiliki beberapa keraguan, saya pasti tidak akan membunuh Daoshi secara terbuka. Yang membuatnya bingung adalah selain keluarga Sen, apakah ada kekuatan di dunia ini yang lebih kuat dari klan Zen dan tanah air kuno. Tidak jauh dari situ, Ye Guan mengeluarkan cincin itu dan tidak langsung membukanya. Sebaliknya, dia menoleh ke arah Arya dan Xiao Bai. Dia tersenyum tipis, lalu menyerahkan cincin itu kepada Arya dan Xiao Bai, lalu berkata sambil tersenyum, kamu pilih dulu. Jika kamu menyukai sesuatu, ambil saja dan serahkan sisanya padaku. Mendengar kata-kata Ye Guan, Sen Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Ye sungguh murah hati. Ketika Arya dan Xiao Bai mendengar kata-kata Ye Guan, mereka berdua tersenyum. Cucu ini sangat baik dan berbakti. Arya mengajak Naji dan Xiao Bai melihatnya, dan segera, mereka mengeluarkan segel merah besar darinya. Melihat segel besar ini, Pak Tua Zhao dan Pak Tua Gusu tampak terharu. Pak Tua Gusu hendak mengatakan sesuatu. Kali ini, Sen Ye meliriknya. Melihat tatapan Sen Ye, Pak Tua Gusu berhenti dengan cepat. Orang tua Zhao tersenyum pahit, dengan rasa iri di matanya. Kamu melirik segel merah besar, dan dia tahu bahwa apa yang diminati Arya dan Xiao Bai jelas bukan hal biasa. Kedua orang ini memiliki penglihatan yang sangat tinggi, dan mereka bahkan tidak akan melihat hal-hal biasa. Ye Guan sedikit penasaran dan bertanya pada lelaki tua Zhao di sampingnya, apa ini? Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, ini adalah artefak ilahi segel galaksi yang ditinggalkan oleh pendiri kota Dao. Benda ini adalah harta ilahi dari alam ilahi. Ia memiliki jejak keilahiannya sendiri dan sangat kuat. Di dalam tangan orang yang kuat di alam dewa, kinerja akan luar biasa.
Kekuatan yang dilepaskannya bahkan lebih menakutkan, tetapi benda ini sangat sombong, dan dua penguasa istana berikutnya gagal membuatnya mengenali tuannya. Mendengar perkataan Patua Zhao, wajah Patua Gusu di samping tiba-tiba berubah menjadi jelek. Memang benar, saat dia mengambil alih Daoshi, dia juga mendapatkan segel galaksi ini. Orang tua dari Gusu berkata dengan suara yang dalam, benda suci ini lebih sentimental. Oleh karena itu, kecuali pemilik istana pertama, ia tidak akan mengakui orang lain sebagai tuannya. Begitu dia selesai berbicara, segel Bima Sakti tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan dan tenggelam ke alis Xiao Bai. Kenali Tuhan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Patua Gusu membeku. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menemukan bahwa tidak ada makhluk ajaib yang tidak bisa ditaklukkan Xiao Bai. Meskipun si kecil ini terlihat mencolok, dia sebenarnya cukup cakap. Arya mengembalikan Naji ke Ye Guan, lalu berkata, kami menginginkan ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin memilih beberapa lagi? Arya menggelengkan kepalanya, tidak perlu, itu semua sampah. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Orang tua Gusu di samping juga terlihat sedikit tidak senang. Apakah semua harta karun di kota Tao adalah sampah? Saat ini, Patua Zhao tiba-tiba berkata, Tuan Ye, ada juga keluarga Qi. Ye Guan memandang Patua Zhao, dan Patua Zhao berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Qi juga berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan Tuan Ye kali ini. Dia sangat membenci keluarga Qi. Ye Guan sedikit mengangguk, kalau begitu ayo pergi ke rumah Qi. Mendengar ini, Patua Zhao sangat gembira dan berkata, saya akan memimpin. Ye Guan mengangguk, lalu pergi bersama Arya dan Xiao Bai mengikuti Patua Zhao. Sen Ye memandang lelaki tua Gusu di samping, lalu berkata, ayo pergi. Orang tua dari Gusu menghela nafas dengan suara rendah. Senye, saya tahu asal-usul Tuan Ye tidak sederhana, tetapi Anda harus tahu kengerian gurun kuno dan klan Zen. Di dalam cincin Na yang dia ambil, di sana banyak properti milik kedua kekuatan ini. Tuhan juga sedikit mengangguk. Aku tahu, Patua Gusu sedikit penasaran, dari mana asal-usulnya. Tuhan pun menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Orang tua dari Gusu itu kaget, kamu juga tidak tahu. Sen juga mengangguk. Saya tidak tahu lebih banyak dari Anda tentang asal-usulnya. Tapi yang pasti asal-muasal Tuan Ye tidaklah sederhana. Jika tidak ada yang lain, hanya roh leluhur dan binatang jahat. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat pada Xiaota. Selain nenek moyang spiritual dan binatang jahat, menara kecil itu juga menakutkan. 10 tahun di dalam menara dan 1 hari di luar, kelainan macam apa ini? Sebenarnya tidak ada orang di sekitar Ye Guan yang sederhana. Patua Gusu tidak berbicara lagi. Dia melihat sekeliling. Matanya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Meskipun saya sedikit enggan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Patua Gusu berbalik dan pergi perlahan. Sen Ye melihat sosok Patua Gusu yang akan pergi, menghela nafas sedikit, lalu berbalik dan pergi. Berdoalah untuk keluargamu. Pada saat ini, semua orang kuat dari keluarga Qi berkumpul. Dan seluruh keluarga Qi merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Karena mereka sudah mengetahui kabar bahwa Daoshi Daoran dibunuh oleh Ye Guan. Saat mengetahui bahwa si Daoran telah dibunuh oleh Ye Guan, seluruh tubuh Qiling tiba-tiba mati rasa. Dia tidak menyangka Ye Guan akan langsung dibunuh oleh Daoran setelah dia pergi ke pasar Dao. Anda tahu, Daoran ini adalah orang yang kuat di alam dewa. Selain itu, ada begitu banyak orang kuat di kota Dao dan formasi pembunuhan Dao yang legendaris dan menakutkan. Setelah keterkejutan itu muncullah ketakutan yang mendalam. Karena dia tahu betul bahwa kekuatan keluarga Qi jauh lebih rendah daripada Daoshi, dan jika Ye Guan memiliki kemampuan tetapi tanpa Daoshi, dia pasti bisa menghancurkan keluarga Qi. Qiling perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Kimu. Di antara kerumunan, Kimu yang agak pucat perlahan keluar. Dan pada saat ini,
Semua anggota keluarga Qi di aula sedang menatapnya. Jika Kimu tidak menargetkan Na Ye Guan, keluarga Qi tidak akan berada dalam bahaya kehancuran hari ini. Ini hanyalah sampah keluarga. Kimu secara alami sedikit panik saat ini, karena dia tahu bahwa Ye Guan dan Patua Zhao pasti akan membalas dendam. Belum lagi Ye Guan dan Patua Zhao, bahkan keluarga Qi pasti tidak akan melepaskannya. Saya harus mengatakan bahwa dia sangat menyesalinya saat ini. Ketika Ye Guan mengundangnya untuk menyerang Daoshi bersama, dia memilih untuk menolak. Jika dia tidak menolak, maka keluarga Qi akan mengikuti Tuan Ye untuk mengambil alih Daoshi manfaatnya, dan niscaya dia akan memperoleh manfaat yang banyak pula. Sangat disayangkan sekarang, Kimu menghela nafas dengan suara rendah, mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Saat ini, Qiling tiba-tiba berkata, "Eldermu, saya perlu meminjam sesuatu dari Anda." Kimu tiba-tiba terkejut dan berkata dengan waspada, "Apa?" Qiling menatap Kimu, ekspresi Kimu tiba-tiba berubah drastis. Seperempat jam kemudian, Ye Guan dan Patua Zhao tiba di keluarga Qi. Begitu mereka tiba di keluarga Qi, Ye Guan menemukan bahwa Qiling sedang menunggunya bersama sekelompok orang dari keluarga Qi. Dan di tangan Qiling, ada kepala berdarah, milik Kimu. Ye Guan sedikit terkejut. Orang tua Zhao melirik kepala Kimu dan wajahnya muram. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut karena dia tidak menyangka keluarga Qi akan memainkan tipuan seperti itu. Saat Qiling melihat Ye Guan, dia segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan muda Ye." Saat ini, dia hanya bisa melakukan ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Qi, apa yang kamu lakukan?" Qiling berkata dengan serius, "Tuan Ye, saya baru tahu sekarang bahwa Kimu sebenarnya berkolusi dengan Daoran tanpa sepengetahuan saya, dan ingin menyakiti Tuan Ye. Hei, ada orang seperti itu di keluarga, sungguh sebuah kesialan bagi keluarga." Ye Guan menatap Qiling dan tidak berkata apa-apa. Wajah Qiling menjadi gelap. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin tanpa darah, jadi dia mengeluarkan cincin Na dan menyerahkannya kepada Ye Guan dengan hormat, "Tuan Ye, ini sedikit isi hatiku dari keluarga Qi. Tolong kamu menerimanya." "Kamu melihat Naji? Ada 2 pembuluh darah leluhur di Naji." Orang tua Zhao memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum tipis, "Apa maksudmu?" Qiling mengangguk, "Ya." Ye Guan berkata dengan serius, "Bodoh, aku akan membunuhmu. Semua keluarga Qi adalah milikku. Lakukan." Begitu suara itu turun, Shen Ye dan Arya bergegas keluar. Bab 660, kembalikan anakku. Melihat Arya dan Senya mengambil tindakan, ekspresi Qiling tiba-tiba berubah dan dia meraung, "Lakukan." Ia tidak menyangka Diao Mao di depannya akan langsung membunuhnya. Saat suara itu jatuh, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Qi bergegas menuju Shen Ye dan Arya. Namun, orang-orang kuat dari keluarga Qi ini bukan tandingan Shen Ye dan Arya. Terutama Arya Toren langsung menghancurkan puluhan pria kuat dari keluarga Qi, dan kemudian dia langsung menuju Qiling. Melihat Arya berlari lurus ke arahnya, ekspresi Qiling tiba-tiba berubah, dia membuka telapak tangannya, dan sebilah pisau panjang muncul di tangannya, lalu dia menebas ke depan, dan cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki langsung ditembakkan dari belakangnya pisau. Bang! Namun, cahaya pedang itu langsung hancur oleh pukulan Arya. Dan segera setelah itu, Qiling terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pisau panjang di tangan Qiling hancur. Melihat pemandangan ini, Qiling merasa ngeri, tetapi pada saat ini, Arya bergegas ke arahnya lagi. Dengan kesibukan ini, waktu dan ruang di depannya langsung hancur lapis demi lapis, sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi sangat berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Qiling merasa ngeri, dan dia dengan cepat berkata, "Masuk ke dalam formasi." Sambil berbicara, dia mundur dengan kasar, tidak berani menerima pukulan Arya secara langsung, karena pukulan Arya tidak hanya menghancurkan pisaunya, tetapi juga menghancurkan organ dalamnya, dan hampir menghancurkan tubuhnya. Ledakan.
Saat suara Kiling turun, ratusan cahaya ilahi tiba-tiba naik ke langit di dalam rumah Ki, membentuk tirai cahaya besar yang menutupi langit. Aura menakutkan terus-menerus keluar dari tirai cahaya yang menutupi langit, dan seluruh dunia berada di dalamnya menjadi ilusi dan menakutkan. Pada saat ini, suara serius Patua Zhao terdengar di benak Ye Guan. Ini adalah formasi pelindung keluarga Qi, formasi Tianyuan. Itu diciptakan oleh nenek moyang keluarga Qi. Ini sangat kuat. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menoleh untuk melihat Xiao Bai di sampingnya. Xiao Bai menyeringai, lalu melambaikan kaki kecilnya, dan kemudian formasi Tianyuan tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke arah orang-orang kuat dari keluarga Qi. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di keluarga Qi tercengang. Apa-apaan? Mengapa formasi ini menyerah kepada musuh? Brengsek, orang tua Zhao juga bingung saat melihat pemandangan di depannya. Apakah ini secara langsung memicu pemberontakan? Memalukan, dia menatap Xiao Bai dalam-dalam, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa pria kulit putih kecil yang mengikuti Ye Guan adalah yang paling menakutkan. Pria kecil ini tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dia sangat cakap. Dan Kiling benar-benar bingung saat ini, apa yang terjadi dengan formasi ini. Apakah kamu masih berperang melawan rakyatmu sendiri? Apa-apaan? Tetapi pada saat ini, formasi tersebut diaktifkan kembali, dan kekuatan mengerikan lainnya meledak ke arah pembangkit tenaga listrik keluarga Qi tersebut. Dengan ledakan ini, sejumlah besar orang kuat di keluarga Qi tewas seketika. Pada saat ini, Arya bergegas ke depan Kiling lagi dengan ngeri dan dengan cepat mengeluarkan token kuno dan menghancurkannya. Ledakan, sinar cahaya putih muncul dari token yang rusak dan kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi dunia. Ye Guang melihat ke arah langit dan di sana berdiri seorang pria parubaya. Mata pria parubaya itu sedikit tertutup, tangannya berada di belakang punggungnya dan dia memancarkan aura yang mengerikan. Pada saat ini, Shen Ye menghampiri Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, ini seharusnya menjadi leluhur keluarga Qi. Dia pernah menjadi orang kuat dengan 60% keilahian di alam Shinto. 60% sifat ketuhanan di alam Shinto. Kamu memandang pria parubaya dengan ekspresi agak serius. Pria di depannya bukanlah orang sungguhan, tetapi hanya gambar virtual. Tetapi bahkan dengan gambar virtual seperti itu, aura yang dipancarkannya jauh lebih unggul dari itu semua orang di lapangan kecuali Arya, termasuk Tuhan. Pada saat ini, Shen Ye berkata dengan suara yang dalam, 50% keilahian adalah sebuah rintangan. Setelah melewati ambang ini, setiap peningkatan 10% sama sulitnya dengan naik ke langit. Tetapi jika ditingkatkan, kekuatannya juga akan melewati bumi, perubahan yang mengejutkan. Ye Guan sedikit mengangguk, aku merasakannya. Di lapangan orang-orang kuat dari keluarga Qi perlahan berlutut ketika mereka melihat pria parubaya ini. Pria parubaya itu perlahan membuka matanya. Dia melihat sekeliling, dengan sedikit kerumitan di matanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Arya. Akhirnya, pria parubaya itu memandang ke arah Ye Guan yang berdiri di samping. Dia secara alami tahu bahwa pemuda inilah yang bertanggung jawab. Pria parubaya itu menatap Ye Guan dengan sedikit keterkejutan di matanya, 3 garis keturunan. Ye Guan juga sedikit terkejut. Tahukah Anda, dia meminta Tuan Ta untuk membantunya menyembunyikan auranya, tapi dia tidak menyangka pria parubaya ini akan melihatnya secara sekilas. Sepertinya Ta Ye perlu diperkuat. Pria parubaya itu membuka telapak tangannya, dan seberkas nafas langsung mengunci Kiling yang berlutut di bawah. Setelah beberapa saat, dia telah memperoleh semua informasi. Dia melirik anggota keluarga Kiling yang berlutut di lapangan, dan tatapan rumit terlintas di matanya. Itu salahmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Qi tercengang. Apa artinya ini? Kiling buru-buru berkata, leluhur, selamatkan keluarga Qi-ku. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap Ye Guan dan menghilang sepenuhnya.
Melihat pemandangan ini, wajah Kiling dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Ye Guan berkata tanpa ekspresi, bunuh. Saat perintah Ye Guan diturunkan, Shen Ye, Patua Zhao dan Arya langsung keluar. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua orang kuat dari keluarga Qi di lapangan terbunuh. Ye Guan menyerahkan cincin Na kepada Arya dan berkata sambil tersenyum, kamu pilih dulu. Arya dan Xiao Bai saling pandang dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dilihat. Ye Guan tersenyum. Lalu menyingkirkan Naji dari keluarga Qi ditambah Naji dari Daoshi. Dia sekarang sangat kaya. Di dua Naji, ada total 12 garis leluhur. Di antaranya Daoshi ada 8 mereka. Dan saya harus mengatakan bahwa Daoshi sangat kaya. Menambahkan 12 pembuluh darah leluhur ini, ia sekarang memiliki 21 pembuluh darah leluhur. Selain itu, terdapat ratusan jenis harta karun ketuhanan, serta berbagai ramuan spiritual dan ramuan ajaib, terutama sumber leluhur. Dia kini memiliki puluhan ribu sumber leluhur. Dan harta suci itu juga berharga. Jika dijual pasti bisa ditukar dengan banyak sumber daya leluhur. Secara keseluruhan, dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan naring terbang di depan Shen Ye. Tuhan juga sedikit terkejut. Ye Xiaoyu, apa ini? Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih kepada senior atas pertempuran di Daoshi. Inilah yang pantas diterima oleh senior. Tuhan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Dia tahu betul bahwa kemenangan Daoshi di pertempuran pertama sepenuhnya karena Arya, Xiao Bai dan Ye Guan sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Ye Guan tersenyum dan berkata, ambillah. Tuhan pun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin itu. Ye Guan menoleh untuk melihat Pak Tua Zhao di samping, dan kemudian berkata, meskipun istana Dao telah dihancurkan olehku, kota Dao masih perlu terus beroperasi. Orang tua Zhao mengangguk cepat, ini harus dioperasi. Kota Dao dapat membawa manfaat besar setiap tahun, sayang sekali jika menyerah begitu saja. Ye Guan memandang Pak Tua Zhao dan tidak berkata apa-apa. Pak Tua Zhao tiba-tiba menjadi sedikit gugup, tentu saja, dia juga sedikit bersemangat. Karena dia tahu betul bahwa dia saat ini adalah kandidat terbaik untuk manajemen kota Dao. Ye Guan tersenyum dan berkata, pergi dan hubungi semua orang di kota Dao dan minta mereka datang menemuiku. Pak Tua Zhao tiba-tiba merasa sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk dengan cepat dan berkata dengan hormat, oke. Setelah berbicara, dia mundur. Pada saat ini, Shen Ye tiba-tiba berkata, Ye Xiaoyu ingin orang tua Zhao ini membantumu mengelola pasar Tao. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tuhan juga sedikit terkejut. Ye Guan terkekeh dan berkata, aku akan membiarkan orang-orang ibuku mengurus pasar ini. Bukannya dia tidak mempercayai Pak Tua Zhao, tapi dia merasa lebih baik rakyatnya sendiri mengelola kamar dagang seperti Daoshi yang bisa mendatangkan keuntungan besar terlepas dari ini. Sesuatu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Shen Ye mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior Shen Ye akan berbicara tentang hutan belantara kuno dan klan Zen. Tuhan juga sedikit terkejut, kenapa? Ye Guan tersenyum dan berkata, sebagian dari pasar ini adalah milik mereka. Apakah menurutmu mereka akan menyerah? Senya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kupikir kamu tidak peduli sama sekali, teman kecil. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, bukannya aku tidak peduli, tapi aku tidak punya pilihan lain. Daoshi menggangguku seperti ini, jadi aku hanya bisa menghancurkan mereka. Adapun konsekuensi dari menghancurkan mereka, aku sudah siap secara mental, namun, saya masih ingin tahu lebih banyak tentang mereka sebelum mereka datang kepada saya. Shen Ye berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang kedua kekuatan ini, karena mereka jarang muncul di hadapan dunia. Sederhananya, mereka sangat misterius, sangat misterius.
Berbicara tentang ini, dia melirik Ye Guan dan berkata, kamu juga sangat misterius. Ye Guan tertawa, kakek dan ayahku terlalu rendah hati. Sedangkan bibiku. Sen juga menjawab, kamu juga sangat rendah hati. Ye Guan mengangguk, seluruh keluargaku cukup rendah hati. Saat ini, Arya di samping tiba-tiba berkata, ayahmu pandai berbohong. Xiao Bai mengangguk cepat setuju. Ekspresi Ye Guan membeku. Arya melanjutkan, ayahmu berkeliling menipu orang. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, dibandingkan dengan ayahmu, kamu tampak sedikit lebih jujur. Ye Guan San tersenyum dan tidak berani menjawab. Arya boleh mengatakan apa saja tentang ayah, tapi dia tidak berani, karena dia tahu betul bahwa meskipun Arya membicarakan ayah di depan ayah tidak akan marah, tapi dia tidak bisa dipukuli oleh ayah. Nak, pemukulan itu sia-sia. Namun, Ye Guan masih sedikit penasaran, jadi dia bertanya, ayah pandai menipu orang sebelumnya? Arya mengangguk, ya, dia bermain-main dan meminjam banyak barang dariku dan Xiao Bai, mengatakan bahwa putranya akan kembali. Berbicara tentang ini, dia dan Xiao Bai memandang Ye Guan. Bersambung.